memberikan kesempatan bagi guru-guru yang telah memenuhi ambang batas untuk mendapatkan penempatan kesempatan pada guru-guru tersebut untuk mengabdi dan menjadi ASN P3K guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua mengenai seleksi P3K yang telah digelar oleh Kemendikbudristek. Namun di video kali ini admin ingin membagikan informasi mengenai seleksi P3K yang di tahap 3 serta optimalisasinya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel tutorial dan informasi ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan menjadi orang pertama yang mendapatkan info update dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke informasinya. Oke, kita ke informasi yang pertama dulu teman-teman ya. Nah, dimana di sini Bu Hasna mengatakan bahwa kami angkat jempol kalau Mas Nadiem mengangkat guru honorer jadi PNS bukan P3K. Nah, ini adalah harapan semua guru honorer di seluruh Indonesia. Dan pastinya bukan cuma Bu Hasna yang akan angkat jempol, tapi semua guru jika ini diwujudkan oleh Mas Nadiem. Oke, kita cek info selengkapnya. Pentolan para guru honorer mengkritisi kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang program 1 juta P3K guru. Pengurus Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia Kota Palembang, Sumatera Selatan, Ibu Hasna menilai kebijakan tersebut salah sasaran. Jadi Ibu Hasna ini adalah Ketua Forum Guru Honorer Negeri, jadi khusus untuk honorer negeri yang lulus passing grade seluruh Indonesia. Jadi beliau mengkritisi bahwa kebijakan Mendikbud itu salah sasaran katanya. Anehnya, kata dia, Mendikbudristek Nadiem dengan bangga mengatakan akan mengangkat 1 juta P3K guru pada tahun ini, maksudnya tahun 2021 teman-teman ya. Mas Nadiem juga mengklaim program tersebut merupakan gebrakan pertama selama 10 tahun terakhir dan belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Waduh, baru angkat P3K sudah sangat bangga. Kalau angkat guru honorer menjadi PNS baru prestasi dan kami angkat jempol, kata Bu Hasna kepada gpnn.com. Jadi katanya kalau Mas Nadiem ini angkat guru honorer menjadi PNS itu katanya baru prestasi. Nonton ya. Hasna menyatakan persoalan honorer muncul akibat pemerintah melakukan moratorium pengangkatan PNS. Oleh karena itu, para guru honorer ketika masih berusia di bawah 35 tahun tidak bisa mengikuti tes CPNS. Tidak bisa mengikuti tes CPNS. Mungkin maksudnya bukan di bawah ya, tapi di atas 35 tahun tidak bisa mengikuti tes CPNS. Karena untuk ikut CPNS itu kan 35 tahun teman-teman ya, maksimal 35 tahun masih bisa ikut. 35 tahun lebih begitu, sudah lebih misalnya 1 bulan, itu tidak bisa lagi teman-teman ya, berdasarkan aturan penerimaan CPNS. Nah, ketika guru honorer sudah tidak muda lagi, lanjut dia, pemerintah justru membuka rekrutmen ASN secara besar-besar, tetapi bukan untuk CPNS, melainkan P3K. Ya, bahkan ini digadang-gadang sampai tahun 2023 teman-teman ya. Hasna mengatakan seharusnya pemerintah menuntaskan terlebih dahulu persoalan guru honorer K2. Jadi ini permintaan beliau, selesaikan dulu yang K2. Selanjutnya, tutur Hasna, pemerintah baru menuntaskan persoalan honorer non K2 di sekolah negeri. Jadi jika K2 sudah selesai, barulah yang non K2 yang ada di sekolah negeri. Dia menambahkan, ketika rencana perekrutan guru P3K belum mencapai 1 juta orang, pemerintah baru mengambil guru bersertifikasi pendidik atau berserdik. Jadi istilahnya kalau ada sisa dari
K2 dan non K2 honor negeri baru yang berserdik katanya. Namun yang terjadi saat ini justru banyak sekolah swasta kekurangan guru. Selain itu, lanjut dia, sekolah negeri bakal mengeluarkan guru karena guru-guru swasta akan masuk yang lulus passing grade ya, yang lulus menjadi ASN P3K. Tes P3K sudah kami jalani, nyatanya malah tambah masalah. Makanya, kalau mengambil kebijakan jangan gegabah, tetapi dipikirkan secara matang, kata beliau. Jadi bagaimana respon rekan-rekan mengenai pernyataan dari Bu Hasna ini serta usulannya? Apakah setuju atau seperti apa? Boleh sampaikan di kolom komentar channel ini. Oke, kita lanjut mengenai seleksi P3K yang ada di tahap 3 serta optimalisasi dari Mendikbud atau dari Panselnas, teman-teman ya. Nah, dimana kita bisa lihat di sini bersama-sama. Ini merupakan informasi di akun SSCASN atau di akun masing-masing. Maaf, Anda tidak lolos seleksi CASN 2021 P3K Guru tahap 2. Di sini kita bisa lihat alasan sanggah rekan kita ini. Alasan sanggah, saya masa kerja 12 tahun dari 2009. Umur 37. Nilai teknis 195 ditambah afirmasi 75 sama dengan 270. Sosiokultural manajerial 74 ditambah 67 sama dengan 141. Wawancaranya 31. Lulus passing grade tahap 1. Maksudnya mungkin lulus passing grade ini di P1, teman-teman ya. Total nilai 442. Formasi IPA SMP di Kabupaten Asahan Sumatera Utara sudah kosong. Jadi untuk formasi IPA di kabupaten beliau itu sudah kosong, teman-teman ya. Dalam artian sudah terisi. Bagaimana, apakah boleh tidak ikut tahap 3? Nah, mungkin pertanyaan seperti ini juga mewakili pertanyaan teman-teman karena di daerahnya mungkin sudah kosong dan adapun formasi yang tersedia tapi daerahnya itu cukup jauh dari daerah rekan-rekan. Nah, kita bisa lihat jawaban daripada Panselnas, di mana di sini Panselnas memberikan jawaban silahkan mengikuti tahap selanjutnya. Ya, ini kan silahkan mengikuti tahap selanjutnya. Setelah tahap 3 akan ada optimalisasi. Jadi dalam artian bisa kita memberikan di sini penyimpulan bahwa tetap diperintahkan untuk mengikuti tes tahap ketiga ini. Jadi harus ikut di tes tahap 3 dan setelah tahap 3 akan ada optimalisasi. Nah, akan ada optimalisasi. Namun di sini diberikan lagi penjelasan. Optimalisasi adalah penempatan berdasarkan kebutuhan guru. Dengan itu, kami memberikan kesempatan bagi guru-guru yang telah memenuhi ambang batas untuk mendapatkan penempatan. Seperti itu, teman-teman ya. Memberikan kesempatan bagi guru-guru yang telah memenuhi ambang batas untuk mendapatkan penempatan berdasarkan ketersediaan formasi yang tersisa dari keseluruhan tahap tes dan tahap ya, maksudnya tahap 1, 2, dan 3. Kesempatan pada guru-guru tersebut untuk mengabdi dan menjadi ASN P3K Guru. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi kita menunggu sisa formasi dari tahap 3 baru muncul yang optimalisasi ini. Jadi berdasarkan informasi ini, insya Allah tahap 3 tetap akan digelar. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman ikut seleksi P3K di tahap 3. Semoga saja di tahap 3 rezeki teman-teman itu ada. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.